Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reja Prameswar, NPM 201 001 0655 dari kelas 4B reguler pagi Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan modul 2 perancangan database. Normalisasi data. Perancangan basis data diperlukan supaya basis data kompak dan efisien dalam menggunakan ruang penyimpanan, cepat dalam mengakses dan mudah dalam manipulasi data, tambah, ubah, dan hapus. Dalam pendekatan normalisasi, perancangan basis data berpedoman dari situasi nyata. Istilah-istilah dalam normalisasi data. 1. Atribut tabel atau table attribute. Dalam normalisasi lebih difokuskan pada tinjauan komprehensif terhadap setiap kelompok dan tabel secara individual. Istilah atribut identik dengan pemakaian istilah kolom data. Dalam perancangan basis data, atribut lebih impresif menunjuk pada karakteristik atau sifat yang melekat pada sebuah tabel. Contoh, dalam tabel mahasiswa mempunyai atribut NPM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan sebagainya. Key dan atribut deskriptif. Key adalah gabungan beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dalam tabel secara unit. Ada 3 macam key yang dapat diterapkan pada suatu tabel. Yang pertama, super key, merupakan satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unit. Ada kalanya dalam satu tabel terdapat lebih dari satu kumpulan atribut yang bisa digunakan sebagai super key. Di tabel mahasiswa yang dapat menjadi super key adalah sebagai berikut. Pertama, NPM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Nama mahasiswa, NPM, alamat mahasiswa, NPM, nama mahasiswa jika dijamin tidak ada nilai yang sama untuk atribut ini, dan NPM. Kandidat key merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Sebuah kandidat key tidak boleh berisi atribut atau kumpulan atribut yang telah menjadi super key yang lain. Jadi sebuah kandidat key sudah pasti super key, tapi tidak sebaliknya. Pada tabel mahasiswa yang dapat dijadikan kandidat key adalah NPM dan nama mahasiswa jika dijamin tidak ada nilai yang sama untuk atribut ini. Primary key. Pemilihan key primer ini didasari oleh key tersebut sering digunakan sebagai acuan, misalnya NPM. Key tersebut lebih ringkas dan dijamin keunikan key tersebut lebih baik. Atribut deskriptif adalah atribut-atribut yang tidak menjadi anggota key primer. Contoh, dalam tabel mahasiswa terdapat atribut NPM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, dan sebagainya. Key primer NPM sebagai key primer dan yang sisanya sebagai atribut deskriptif. Macam-macam atribut. 1. Atribut sederhana adalah sebuah atribut yang tidak dapat dipilah lagi. 2. Atribut komposit merupakan atribut yang masih dapat dipilah lagi. Misalnya pada tabel berikut, di bagian alamat mahasiswa, pada bagian itu masih bisa dibagi-bagi kembali seperti alamat, kota, dan kode pos. Atribut bernilai tunggal adalah atribut yang memiliki paling banyak satu nilai setiap baris data. Atribut bernilai banyak adalah atribut yang memiliki lebih dari satu nilai tapi memiliki jenis data yang sama. Contoh, pada bagian hobi, pada bagian tersebut terdapat sepak bola dan melukis. Atribut harus bernilai merupakan atribut yang harus berisi nilai. Atribut bernilai 0 atau kosong merupakan atribut yang nilainya bisa dikosongkan. Atribut turunan adalah atribut yang nilainya diperoleh dari pengolahan data atau didapat dari turunan atribut lain, misalnya IPK. Domain data dan tipe data. Dalam normalisasi data, penentuan tipe data diperlukan untuk penentuan struktur tiap tabel. Tipe data ini akan menentukan batasan nilai yang mungkin disimpan ke setiap kolom atribut tersebut. Sedangkan domain memiliki banyak kesamaan pengertian dengan fungsi tipe data. Jadi tipe data lebih merujuk pada kemampuan penyimpanan data, sedangkan domain merujuk pada batas-batas nilai yang diperbolehkan bagi atribut. Ketergantungan fungsi. Jika diberikan tabel T yang berisi 2 atribut yaitu A dan B serta terdapat notasi sebagai berikut, yang berarti A secara fungsional menentukan B atau B secara fungsional tergantung pada A.
Contoh NPM dan nama mahasiswa, artinya atribut nama mahasiswa hanya bergantung pada atribut NPM. Normalisasi dengan ketergantungan fungsional. Dalam perspektif normalisasi, sebuah basis data dapat dikatakan baik jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, dekomposisinya harus dijamin aman. Terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data, tidak melanggar Boyce Code Normal Form. Jika kriteria ketiga tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normalisasi tahan ketiga. Lossless join decomposition, dekomposisi penguraian merupakan upaya mendapatkan tabel yang baik. Dekomposisi dikatakan baik jika hasil dekomposisi digabung kembali dapat menghasilkan tabel awal. Dependency preservation, pemeliharaan ketergantungan. Ini merupakan ciri kedua dari sebuah basis data yang baik. Jika kita melakukan sebuah perubahan data, maka harus bisa dijamin agar perubahan data tersebut tidak menghasilkan inkonsistensi data. Tapi dalam upaya pemeliharaan tersebut, prosesnya harus dapat dilakukan dengan efisien. Boyce Code Normal Form. Sebuah tabel dapat dikatakan baik dan memenuhi form. Sebuah tabel dapat baik dan memenuhi Boyce Code Normal Form. Tabel tersebut harus memiliki atribut yang unik dan yang menjadi super key, sehingga ketika dilakukan dekomposisi akan menghasilkan lossless join decomposition. Dari tabel mahasiswa dapat memenuhi BCNF jika memiliki ketergantungan fungsi NPM terhadap nama mahasiswa, alamat jalan, nama kota, tanggal lahir. Karena NPM merupakan salah satu super key pada tabel mahasiswa. Bentuk normal tahap ketiga. Bentuk normal tahap ketiga atau 3NF terpenuhi jika untuk setiap ketergantungan fungsi dengan notasi X pada A, di mana A memiliki atribut tunggal di dalam tabel yang tidak ada dalam X, maka X harus super key pada tabel tersebut, atau A merupakan bagian dari primary key pada tabel tersebut. Contoh, alamat jalan, nama kota terhadap kode pos terhadap nama kota. Ketergantungan fungsi 1 tidak melanggar 3NF karena alamat jalan, nama kota merupakan super key sekaligus sebagai primary key dari tabel tersebut. Ketergantungan fungsi 2, meskipun kode pos bukan super key, tapi nama kota merupakan bagian primary key karena telah memenuhi 3NF, maka tabel tersebut tidak perlu dikomposisi lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.